Di suatu malam kelam, 4 teman, Anna, Ben, Clara, dan David, memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan mereka dengan berpetualang ke sebuah kota terpencil yang terkenal dengan jalan raya angkernya. Kabarnya, jalan itu sering menjadi saksi bisu dari kecelakaan misterius yang melibatkan makhluk gaib. Meskipun takut, rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takut. Mereka mengendarai mobil mereka dengan hati-hati menuju kota angker tersebut, berusaha meredakan ketegangan dengan bercanda dan tertawa. Namun, semakin malam tiba, semakin hening dan mencekam jalan yang mereka lewati. Tanpa mereka sadari, matahari telah terbenam dan menyisakan langit gelap tanpa cahaya bintang. Lampu mobil adalah satu-satunya sumber cahaya yang menerangi jalan yang kelam. Saat melewati hutan yang lebat, Anna melihat sosok bayangan di tengah jalan dan berteriak histeris. "Berhenti! Aku melihat sesuatu di depan," seru Anna ketakutan. David yang sedang mengemudi segera menginjak rem dengan cepat, dan mobil itu berhenti dengan gegap gempita. Mereka berempat saling pandang, hati mereka berdebar kencang, dan mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Sudahkah kita mengenali tempat ini?" tanya Clara, mencoba menenangkan diri. "Sepertinya kita tersesat," jawab Ben, mengamati peta di ponselnya. "Jalan ini tidak seharusnya ada di sini." Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di jendela mobil. Mereka memalingkan kepala, dan di luar, mereka melihat seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Rambutnya basah dan menggantung seperti mencurigakan. Anna membuka jendela sedikit, "Tak ada yang bisa kami bantu?" Tanpa menjawab, wanita itu hanya menunjukkan jalan lurus di depan mereka. Anna mencoba bertanya lagi, tetapi wanita itu menghilang begitu saja. "Mungkin dia butuh bantuan. Mari kita ikuti saja petunjuknya," saran Clara, meskipun ragu-ragu. David kembali mengemudikan mobil, mengikuti petunjuk wanita misterius itu. Namun, mereka merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah jalan itu tidak lagi mengarah kemana-mana. Saat mereka mencoba berbalik, mereka menyadari bahwa mobil mereka tidak bergerak sama sekali. "Kita terjebak di sini," ujar Ben ketakutan. Suasana menjadi semakin mencekam saat cahaya bulan tertutup awan, membuat lingkungan di sekitar mereka semakin gelap. Saat itulah mereka mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan tak kasat mata dan tawa gelap tak terduga. Lalu, terlihat sosok-sosok gelap berjalan melintasi jalan dengan gerakan yang tidak manusiawi. Anna, yang terkejut, mencoba menyalakan kembali mobil mereka, tapi mesinnya tetap tidak mau menyala. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," seru Clara, histeris. Namun, pintu mobil mereka menolak untuk terbuka. Mereka merasa entah bagaimana terperangkap dalam kendaraan itu. Rasa takut mereka mencapai puncak ketika makhluk-makhluk gaib itu semakin mendekat dan mulai meraba-raba mobil. Dengan ketakutan yang tak terbendung, mereka berusaha melawan, memohon dan berteriak memohon ampun. Namun, semakin mereka berteriak, semakin terdengar suara-suara gaib yang menakutkan. Tiba-tiba, seolah-olah makhluk-makhluk itu telah berhasil mempengaruhi kendali mobil. Mobil itu mulai bergerak dengan cepat dan tanpa kendali, mengarah ke jurang di tepi jalan. Mereka merasa tubuh mereka diangkat dari kursi dan terhempas ke segala arah saat mobil itu menyambar pohon-pohon yang lebat. Semua menjadi kabur dan gelap. Ketika mereka sadar kembali, mereka berada di tengah hutan, jauh dari jalan yang tadi. Tidak ada tanda-tanda makhluk gaib atau kendaraan mereka. Mereka berhasil selamat dari kecelakaan itu, tetapi kenangan akan malam yang mengerikan itu akan menghantui mereka selamanya.
Sejak kejadian itu, jalan itu menjadi legenda urban yang mengerikan, dan tak ada yang berani mengendarai mobil di sana di malam hari. Kecelakaan mereka menjadi sebuah cerita horor yang mengguncangkan setiap orang yang mendengarnya. Mengingatkan mereka bahwa alam semesta ini menyimpan misteri yang tak terpecahkan dan bahaya yang tak terduga, termasuk gangguan dari makhluk gaib yang haus akan ketakutan manusia. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, Anna, Ben, Clara, dan David masih merasakan bekas trauma dan ketakutan yang mendalam dari malam itu. Mereka berusaha untuk kembali ke rutinitas dan mencoba melupakan peristiwa tersebut. Tetapi mimpi buruk dan bayangan kejadian itu selalu menghantui tidur mereka. Kehidupan mereka seakan-akan berubah sejak malam kecelakaan misterius itu. Anna, yang dulunya ceria dan periang, menjadi lebih tertutup dan seringkali memilih untuk menyendiri. Ben merasa gelisah setiap kali harus mengendarai mobil di malam hari. Dan kini lebih sering menggunakan transportasi umum atau minta teman untuk mengantarkannya. Clara, yang sebelumnya sangat percaya pada ilmu pengetahuan dan skeptis terhadap hal-hal gaib, mulai mempertanyakan kepercayaannya sendiri. Dia melakukan penelitian tentang kisah-kisah serupa di daerah itu dan menemukan banyak kisah yang serupa tentang gangguan makhluk gaib di jalan raya tersebut. Penemuannya membuatnya semakin bingung dan takut, seolah-olah ada dunia lain yang bersembunyi di balik realitas yang kita kenal. Sementara itu, David merasa bersalah karena dia yang mengemudi mobil saat kecelakaan terjadi. Dia merasa seperti pemimpin perjalanan itu, dan dia merasa tanggung jawab atas keselamatan teman-temannya. Rasa bersalah ini membebani pikiran dan hatinya. Dan dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk disebut sebagai teman yang baik. Suatu malam, mereka berempat memutuskan untuk berkumpul di rumah Anna. Mereka ingin membicarakan perasaan mereka dan mencari cara untuk melepaskan beban yang mereka rasakan. Ruangan itu dipenuhi dengan ketegangan dan keheningan sebelum akhirnya Anna memberanikan diri untuk berbicara. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Setiap kali aku menutup mata, aku kembali melihat wajah wanita misterius itu dan sosok-sosok gaib di malam itu, ucap Anna dengan suara gemetar. Ben menepuk bahu Anna dengan lembut, kita semua merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berani menghadapinya bersama-sama. Kita tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Clara menambahkan, saya melakukan penelitian tentang kisah-kisah serupa di daerah ini, dan sepertinya kami tidak sendiri mengalami hal ini. Banyak orang yang telah melaporkan pengalaman serupa. Mungkin ada sesuatu di daerah ini yang perlu kita cari tahu. David merenung sejenak sebelum berkata, mungkin kita harus mencari tahu lebih banyak tentang sejarah jalan angker itu. Barangkali ada cerita atau ritual kuno yang terkait dengan makhluk gaib ini. Siapa tahu, dengan memahami asal-usulnya, kita bisa menemukan cara untuk melawan ketakutan kita. Dari situlah, keempat teman tersebut memulai perjalanan baru. Mereka memeriksa arsip sejarah kota, berbicara dengan penduduk setempat yang telah tinggal di sana sejak lama, dan mencari petunjuk tentang misteri jalan angker itu. Tidak mudah, tetapi mereka bersatu dan berusaha menghadapinya bersama-sama. Perjalanan ini tidak hanya untuk mengatasi trauma mereka, tetapi juga untuk menyelidiki dunia gaib yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia. Apakah mereka berhasil menemukan jawaban atas misteri jalan angker dan gangguan makhluk gaib? Apakah mereka berhasil melepaskan ketakutan mereka? Cerita petualangan dan penyelidikan mereka di dunia gaib baru akan terus berlanjut. Membuka pintu ke peristiwa lebih menakutkan dan misterius yang akan menguji keberanian dan kepercayaan mereka.